gitu bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi setiap kegiatan yang memang menggunakan aset sekolah itu harus ada pertanggungjawabannya. Kita nanti mungkin kedepannya membuat yang namanya SOP ya, standar operasional prosedur, supaya dalam menciptakan sekolah berintegritas itu kita harus betul-betul mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Dan sama juga mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pun ketika masuk sekolah jangan sampai ada keterlambatan, karena itu sudah masuknya korupsi waktu ya. Kita tepat waktu saja, karena mungkin yang namanya pendidikan korupsi itu selain mungkin nanti dimasukkan ke dalam kurikulum, juga mungkin diaplikasikan dalam pembelajaran sehari-hari Bapak dan Ibu. Salah satu pembelajaran yang tepat adalah menteladani atau menjadi teladan bagi anak. Barudak mau bagaimana meniru kita, menteladani kita ya. Kalau sekiranya Bapak dan Ibu juga bersikap seperti itu. Dari data yang ada di kesiswaan kan banyak anak yang terlambat, banyak anak yang bolos ya. Kita bisa mengevaluasi kenapa keterlambatan itu terjadi, kenapa bolos itu terjadi, terutama untuk guru BP dan BK ya. Itu tolong dievaluasi dan kita bagaimana caranya untuk meminimalisir atau mentiadakan hal tersebut. Begitu juga Bapak dan Ibu, tolong hati-hati dalam menerima hadiah dari anak-anak. Takutnya kita disebut menerima gratifikasi ya. Kena deui ya. Jangan, kita berhati-hati saja terhadap anak-anak ataupun terhadap orang tua. Contoh misalkan Pak Dadang, karena si anak itu ingin mengikuti masuk ke perguruan tinggi itu, iya, sehingga nilainya kan diperbesar lagi. Terus dari orang tuanya karena ingin diperbesar nilainya, memberikan kepada kita berupa uang atau berupa barang, itu jelas sudah dua kegiatan yang terjadi itu ya. Pemalsuan data, penerimaan gratifikasi, itu tidak boleh. Begitu juga kami yang ada di pucuk pimpinan, dalam menggunakan penggunaan anggaran pun harus betul-betul sesuai dengan SOP ya, sesuai dengan aturan, tidak bisa seenaknya kemana-kemana. Itu saja Bapak dan Ibu, kita ciptakan gerakan anti korupsi di sekolah kita ini dengan menciptakan sekolah yang berintegritas. Itu saja, terima kasih. Kalau cut off davodiknya kapan nih Pak Oga? Tanggal 31 Agustus. 31 Agustus, berarti besok ya? Oke. Udah dicek validasinya, validitas data-data? Sudah Pak, ada beberapa sekolah yang belum bisa masuk karena ada sekolah yang lain, ada yang data yang belum terselesaikan. Tapi dari sekolah yang bersangkutan sudah dihubungi? Sudah dihubungi orang tuanya datang ke sekolah untuk menyelesaikan ya. Jangan sampai data salah, kita memasukkan data yang seharusnya siswa baru itu ada 400 berapa? 30 dimasukkan jadi 470. Misalkan itu kan kelebihan data yang nantinya akan berakhir pada kesalahan data gitu ya. Terus kalau data-data guru bagaimana? Alhamdulillah Pak, udah ini ada sebagian mungkin yang harus disamakan, dipadankan dengan di Dukcapil. Sudah dihubungi gurunya dan tinggal menunggu kakak yang sudah dipadankan untuk dimasukkan ke dapodik. Jadi sudah. Ya, oke, terima kasih Pak Oga. Oke anak-anak, sebagaimana yang kalian ketahui bahwa yang namanya korupsi di negara kita ini sudah sedemikian parah ya. Semua lini pemerintahan itu sudah terindikasi banyak melakukan korupsi. Korupsi sendiri itu banyak bagiannya ya. Ada yang namanya gratifikasi, pemberian sesuatu, ada juga nepotisme, ya, ada juga mungkin satu lagi gratifikasi, nepotisme, apa lagi? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada lagi nggak? Contoh misalkan kalian ya, ini masuk gratifikasi kalau ini ya.
kalian memberikan sesuatu ya kepada seseorang, apakah itu kepada guru atau kepada wali kelas ya, dengan maksud supaya kalian itu yang pertama nilainya bisa dikatrol ya, nilai kalian itu misalkan hanya 5, hanya 6 atau tidak memenuhi syarat. Karena kalian ingin memenuhi syarat dan nilainya bagus, terus kalian memberikan hadiah ya atau kado itu kepada ibu atau bapak guru kalian atau kepada wali kelas ya. Kalau berupa uang itu namanya suap, kalau berupa barang itu namanya gratifikasi. Ngerti kan? Ya. Pak, bagaimana kalau kami itu memberikan kado kepada guru yang kami sayangi, apakah itu termasuk gratifikasi atau tidak? Kalau memang tidak ada maksud apa-apa, misalkan hanya sebagai tanda kasih sayang dari kalian ya, buat wali kelasnya itu bukan ya. Tapi kalau ada maksud tertentu dari diri kalian, apalagi misalkan si kado tersebut hasil sumbangan dari kalian secara paksa, udunan ya, misalkan 50 ribuan lah, kali berapa orang? 30 ya, 1,5 juta kita beliin HP yang baru ya buat ibu supaya nilai kita semuanya bagus-bagus. Itu jelas adalah gratifikasi. Jadi kalian berlaku normal-normal saja. Kalian misalkan menyadari kan kenapa nilai kita itu menjadi kurang, mungkin saja karena kalian malas ya. Atau juga mungkin karena kalian tidak belajar, itu bisa saja. Terus juga mungkin yang termasuk korupsi untuk diri kalian ini sebetulnya, dan juga buat kami para guru-guru di sini, kalian datang terlambat ke sekolah saja itu sudah termasuk korupsi. Guru-guru saja datang terlambat, apalagi tidak masuk sekolah, itu masuknya korupsi. Nah, makanya kita perlu istilahnya saling memberikan informasi. Kalau ada bapak dan ibu guru yang terlambat, bapak sering mengatakan di upacara kan, lapor kepada bapak atau kepada bapak kurikulum, Pak, si ibu si bapak itu ya sudah 6 kali atau sudah 5 kali di dalam sebulan ini tidak masuk kelas dengan tidak ada alasan ya. Kalau ada alasan misalkan sakit dan ada tugas itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau tidak ada apa-apa. Mengerti? Jadi kalian pun sama ya, ketika mencontek, ketika ulangan kamu mencontek, itu pun korupsi kecil-kecilan. Ke orang tua, Pak, ada sumbangan sekolah 50.000 padahal nggak ada, itu sebetulnya apa namanya itu uniko ya, itu saja ya. Jadi saat ini ke depan kita hindari hal-hal seperti itu, dan kalau ingatkan kalau ada yang berbuat seperti itu, kalian terlambat, kalian harus sekolah, ada di sekolah ya, meminta uang ke orang tua, mengatasnamakan sekolah, itu tidak boleh. Jangan mengatasnamakan sekolah saja, misalkan kalian meminta uang ke orang tua untuk hal-hal yang lain, misalkan, tapi untuk keperluan pribadi itu jangan. Ya, berlakulah sebagai seorang pelajar yang menolak keras yang namanya korupsi. Terima kasih, hebat. SMK Negeri 7 Garut, kita tolak korupsi. Oke, terima kasih. Jabar juara. SMK Negeri 7 Garut bebas korupsi, dan nepotisme.